Universitas Sumatera Utara atas nama Profesor Dr. Bakrian Panalubis dan Profesor Dr. Pabimangun Nasution dibuka oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas Sumatera Utara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Sumatera Utara pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 1492 dengan acara tunggal, yaitu acara pembukaan urusan tetap Universitas Sumatera Utara. Saya nyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, akan saya bacakan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Republik Indonesia nomor 46375 dari Seri A2 titik 4 Permawi titik 1 dari Seri C dari Seri 1991. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991, mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Baktiar Panalubis NIK 130279487 Karpet B 053869 pangkat golongan uang pembinaan tambang muda J angka kredit 999 unit kerja pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Medan dalam jabatan tenaga pengajar guru besar Muhammadiyah dalam ilmu penyakit dalam. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan uang sebesar Rp242.300 dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp250.000. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1991. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanda Tuan Masal. Keputusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada dan seterusnya. Ini kami bacakan riwayat untuk beliau. Pada masa kedua, 15 Desember 1977, agama Islam, nama orang tua, ayah, Haji Ayub Sulaiman Lubis, almarhum, ibu Hajah Siti Ferrari Harahap, nama istri Dr. Hajah Adelina Hasibuan, dikaruniai putra terpilih sejumlah anak orang, 2 pria dan 4 orang wanita. Tempat tinggal di dalam SMA tamat tahun 1957 di Padang Sidempuan, Fakultas Kedokteran USU tamat tahun 1966 di Medan, pendidikan keahlian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran USU tamat tahun 1975 di Medan. Pendidikan tambahan Cancer Training di Nederlands Kanker Instituut Antonie van Leeuwenhoek Paris Amsterdam Psikologi pada Fakultas Kedokteran USU di Medan. 1966 hingga sekarang staf bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran USU dan Rumah Sakit Dr. Tengari Medan. 1975 hingga sekarang Kepala Divisi Onkologi bagian penyakit dalam Fakultas baik nasional maupun internasional. Dan pada tahun 73 sampai dengan 91 ini sudah tercatat 123 kali menghadiri pertemuan ilmiah dimaksud. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4639 garis miring A2 titik 4 Romawi titik 1 garis miring C garis miring 1991. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991 mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Habibah Hanum Nasution NIP 130279488 Karpek B 053872 pangkat atau golongan 2 pembina utama media golongan 4C angka kredit 998,6 unit pekerjaan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Medan dalam jabatan tenaga pengajar guru besar media dalam ilmu penyakit dalam. Dan di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1991. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanda Tuan Hasan. Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada dan seterusnya. Dia akan membacakan riwayat itu. Daftar riwayat itu. Nama Habibah Hanum Nasution D 130279488. Tempat dan tanggal lahir Medan 23 Januari 1936. Agama Islam. Nama orang tua ayah M. Harun Nasution almarhum. Ibu Hajah 9 selesai. SLTP SMP Negeri 2 Medan 1952. SLTA SMA Negeri 1 Medan 1955 selesai. Universitas Fakultas Kedokteran USU Medan 1966 selesai. Keahlian internis Medan 1976 Jakarta. Proyek psikiatri today di WPD 1980 di Hong Kong. Clinical hypnotherapy di Singapore Society for Clinical Hypnosis 1982 di Singapura. Pekerjaan 1966 sampai 1968 asisten ahli media Fakultas Kedokteran USU Medan. 1975 dari tahun 1998 sampai tahun 1991. Juga melakukan kegiatan kegiatan lain sebagaimana dapat kita baca pada bagian akhir dari perkumpulan beliau hari ini. Data selengkapnya bagi kedua guru besar yang ditemukan dapat kita perhatikan dari buku masing-masing beliau. Demikian telah kami bacakan surat keputusan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia dan riwayat hidup dari masing-masing guru besar yang ditemukan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat sipil dan ahli, Saudara Rektor YIN Sumatera Utara, Saudara yang mewakili Rektor Negeri Medan, Saudara penanganan Perkis Wilayah 1, rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi swasta di Medan, para dosen dan mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, para undangan lainnya, hadirin yang berbahagia. Mengawali kata sambutan saya pada upacara pembukaan guru besar USU hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita dapat hadir di gelanggang mahasiswa USU pada upacara pengukuhan Saudara Profesor Dr. Bakhtiar Kanan Idris dan Saudara Profesor Dr. Habibah Hanum Nasution sebagai guru besar USU. Pengusulan seorang dosen menjadi guru besar didasarkan pada kemampuan dan prestasi akademiknya, didasarkan pada penelitian mandiri yang dilakukannya dengan cermat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan etika penelitian ilmiah. Oleh karena itu, seorang guru besar sewajarnya bersikap mandiri dalam memberikan pendapat, saran, dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya, namun harus tetap berdasarkan kebenaran dan objektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
Kesan akan mereka tidak ada masalah bahwa banyak yang cukup kurang berani mengungkapkan pandangannya dalam berbagai masalah kemasyarakatan. Padahal Sumatera Utara terkenal dengan ciri masyarakatnya yang terbuka dan dinamis. Hadirin yang saya hormati, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 proses serta 19 melakukan segala bidang penyakit sendiri diperlukan adanya peran serta asisten pemerintah, khususnya para ulama, dalam bidang saling kepentingan mengenai pembahasan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemecahan masalah kehidupan. Meskipun Indonesia kali akan sulit, jika tanpa didukung oleh penguasaan pengembangan dan pengembangan proteksi yang memadai, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Melalui penguasaan pengembangan dan pengembangan fintech, diharapkan akan mampu mengangkat derajat martabat dan hak khususnya yang akan terjadi untuk supaya maksud tak menjunjung tinggi ukuran kepentingan manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan tentang takwa Tuhan yang Maha Esa, etika, peningkatan kualitas manusia yang berarti, disiplin mental, spiritual, dan dinamika sosial. Hadirin yang berbahagia, judul pidato pengukuhan saudara Profesor Dr. Faktiarkan, penyakit kanker dan psikosomatik diperkirakan akan semakin banyak dan meningkat di samping penyakit-penyakit degeneratif lainnya seperti penyakit kardiovaskuler dan sebagainya. Salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan dalam kemajuan ilmu kedokteran masa kini ialah kecermatan melihat jauh ke depan dan memperhitungkan berbagai kemungkinan, dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi masalah kesehatan yang serupa. Setiap insan dunia memiliki tugas dan kewajiban untuk selalu memperhatikan pengetahuannya agar tidak mudah terjebak dalam ketinggalan dan kesalahan. Marilah kita simak pidato kedua perusahaan tersebut dalam bidang ilmu kedokteran masing-masing. Hadirin yang saya hormati, dengan ditentukannya kedua bangsa tersebut pada hari ini, maka jumlah besar Universitas Sumatera sekarang menjadi 45 orang. Di 18 diantaranya atau 40% adalah dari fakultas kedokteran. Dengan meningkatnya jumlah besar fakultas kedokteran tersebut, diharapkan bahwa mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya fakultas kedokteran tersebut, akan meningkat pula karena hakikat dan ekonomi peran tinggi yang merupakan ekonomi ilmuwan dan ekonomi kebebasan akademik dan usaha. Dan atas nama pribadi beserta keluarga menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk saudara-saudara beserta keluarga atas kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk menduduki jabatan besar di Indonesia. Semoga saudara-saudara dapat terus berprestasi dalam peredaran perguruan tinggi di universitas ini, di samping tugas-tugas lainnya. Saudara Profesor Dr. Faktiarkan menulis sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Utara dan sebagai pengatur wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Saudara Profesor Dr. Hanum Nasution sebagai ibu rumah tangga mendampingi Saudara Profesor Dr. Yusuf yang juga adalah guru besar Universitas Sumatera Utara. Dengan upacara kepada Islam, maka kedua besar baru secara resmi diterima sebagai anggota Senat Universitas Sumatera Utara. Akhirnya marilah kita berdoa semoga Allah berkaruniasi kalimatnya dan biasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengukuhan Profesor Dr. Faktiarkan Lubis dengan judul penyakit kanker serta strategi penanggulangannya di Sumatera Utara. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri Kesehatan, para pembesar sipil dan militer, Rektor Universitas Sumatera Utara dan para anggota Senat Universitas, para guru besar, lektor dan asisten, para tamu sejawat, para alumnus, para karyawan, para mahasiswa,
para undangan hadirin hadirat, kepada saya untuk dapat melaksanakan pidato pada upacara pengumuman saya sebagai putusan tetap ilmu di dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kepada seluruh hadirin, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang di tengah-tengah kesibukan sehari-hari telah berkenan meluangkan waktu yang sangat terbatas untuk menghadiri upacara yang sangat berarti bagi saya sebagai hadirin yang terhormat. Saya memilih materi pidato pengumuman ini tentang penyakit kanker atau hemodialis dengan judul penyakit kanker dan strategi penanganannya di Sumatera Utara. Mengingat jenis penyakit ini semakin sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat kita, angka kesakitan dan angka kematian semakin meningkat. Masyarakat kita masih banyak yang awam tentang penyakit ini, bahkan ada yang beranggapan penyakit ini tak dapat diobati, tak dapat disembuhkan secara medis. Sadar dari tahun ke tahun akan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang semakin banyak yang mengalami korban. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya merasa perlu untuk memberikan penjelasan tentang penyakit kanker antara lain dari bahwa faktor risikonya, registrasi, strategi penanggulangan di Sumatera Utara, masalah-masalahnya dikaitkan dengan eksistensi bagian penyakit dalam dan peranan ahli penyakit dalam yang mendapat training khusus dalam bidang konflik medik. Hadirin yang terhormat, akhir-akhir ini kita sering mendengar dan menyebut istilah globalisasi melanda seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk negeri kita, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju yang memberi kanker adalah yang disebabkan oleh Indonesia populasi saya yang terus-menerus membelah diri secara tidak terkendali. Berbagai faktor yang memberikan risiko mendapatkan kanker adalah antara lain pertama, kebakaran. Kedua, memakan makanan yang tercemar dengan garam berbagai persalinan. Empat, penyakit infeksi. Penyakit infeksi pada laki oleh virus hepatitis B secara tidak langsung akan dilakukan kanker leukemia. Iritasi kronis. Penyakit kanker dapat terjadi pada tubuh tertentu yang mengalami iritasi kronis oleh berdarah tumbuh. 9 faktor genetik telah terbukti bahwa terjadinya kanker tertentu pada anak-anak menurut hubungan antara tubuh. 10 hormonal. Beberapa jenis kanker terbukti dapat dilakukan oleh beberapa jenis hormon tertentu. 11 imunologi telah terbukti diimplementasikan dalam upaya kesehatan nasional. Karena segala masalah yang memiliki kesehatan harus dilakukan, seperti penyakit infeksi, kanker mati yang tinggi pada anak balita dan lain sebagainya. Ini tidak berarti bahwa masalah kanker tidak ada di Indonesia, sebab di kemudian hari masalah penyakit infeksi dan bagian ini diperkirakan akan terus antara lain karena perubahan demografi dan perubahan lingkungan serta perubahan dari hidup, meniru cara hidup dan kebiasaan orang. Sampai kanker di 17 rumah sakit di Jakarta. Para peneliti dan kawan-kawan telah melakukan survei penyakit kanker yang kanker paru menduduki atas 18%, paru 17,9%, dan nasofaring 14,3%. Selanjutnya mengumumkan setelah kanker terbanyak pada lokasi yang umum dapat bertanya penetapan dulu. Secara keseluruhan terlihat bahwa kanker serviks dan payudara masih merupakan kanker yang paling banyak ditemukan, baik dengan penelitian pathology based, hospital based maupun penelitian population based. Sedangkan kanker nasofaring termasuk dalam 5 jenis kanker terbanyak. Tabel 8. Khusus dari data laboratorium patologi autonomi tahun 1988 menunjukkan bahwa kanker kelenjar limfe sekunder menduduki urutan ketiga setelah kanker serviks dan payudara, yang pada tahun 1983 menduduki urutan keempat. Ini besar dalam penanggulangan penyakit kanker ditinjau dari angka kesembuhan, lamanya harapan hidup, cara pengobatan, biaya pengobatan. Makin lanjut stadium penyakit kanker, makin kecil angka kesembuhan, makin pendek harapan hidup.
Cara pengobatan bertumpu pada orang-orang yang sudah disebutkan pada indikator keseluruhan isu sebagaimana terlihat pada tabel 9 dan tabel 10. Hubungan 10 nomor dan sekarang paling atas adalah kulit disusul sekretariat kemudian dari negara, sedangkan termasuk dari kesepakatan yang 79 di 324 hari yang berbeda untuk daerah di Indonesia. Demikian juga Husnono pada penelitian yang laboratorium Medina sebagaimana terlihat pada tahun 11 bahwa urutan 10 jenis kanker terbanyak tidak banyak berbeda dengan ditemukan oleh kandungan dan perawatan. Registrasi kanker di beberapa bagian rumah sakit Dr. Firman masa penelitian karena ini karena kita sampai menjadi takbur atau pemberian. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sebesar kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan upacara pengukuhan ini dengan sebaik-baiknya dan juga seluruh hadirin dengan penuh kesabaran dan perhatian mengikuti acara ini. Semoga Allah meridhoi memberkati kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengukuhan Profesor Dr. Habibur Hanum Nasution dengan judul Sistematik Kontemporer Kualitas Hidup dan Produktivitas Kerja. Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, para pembesar sipil dan militer, lektor KUSU, anggota Senat Universitas, para guru besar, lektor dan asisten, para teman sejawat, para mahasiswa dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, perkenankanlah saya beserta seluruh keluarga terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi yang dengan rahmat dan kurnianya telah memperkenankan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar tetap dalam ilmu penyakit dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pidato pengukuhan saya ini akan mengetengahkan psikosomatik kontemporer kualitas hidup serta produktivitas kerja dengan harapan bahwa gangguan psikosomatik sebagai suatu gangguan jasmania yang penyebabnya masalah kejiwaan akan dapat dibatasi dampak negatifnya pada masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal kualitas hidup dan produktivitas kerja, sehingga tidak mengganggu pembangunan bangsa dan negara. Pidato ini akan saya uraikan atas dua tujuan pokok, yaitu: satu, pengenalan gangguan penyakit psikosomatik. Kedua, pengenalan dampak negatifnya terhadap pasien yang akan mengganggu pembangunan bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita ikuti uraian mengenai pengenalan gangguan psikosomatik. Psikosomatik kontemporer adalah cabang khusus ilmu penyakit dalam yang memperhatikan dan mempelajari gangguan penyakit jasmania yang penyebabnya adalah masalah kejiwaan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan efektif dan holistik. Pendekatan ini adalah pendekatan melalui faktor-faktor jasmania, kejiwaan, dan lingkungan sosial, yaitu pendekatan terhadap pasien secara seutuhnya. Dalam keadaan normal, interaksi ketiga faktor berjalan selaras dan seimbang. Jika terjadi gangguan interaksi pada salah satu atau lebih dari ketiga faktor tersebut, maka akan terjadi gangguan jiwa. Jika gangguan tersebut manifestasinya pada jasmania, maka gangguan inilah yang disebut gangguan psikosomatik. Menurut asas pendekatan ini, seluruh masalah psikosomatik seperti penyebab terjadinya gangguan, penetapan jenis gangguan, pengobatan, pencegahan, dan pemulihan selalu berkaitan dengan ketiga faktor yang disebutkan di atas. Jika terjadi gangguan keseimbangan pada faktor-faktor tersebut di atas, maka keadaan jiwa akan terganggu, yaitu dengan terganggunya keadaan pikiran, perasaan, dan perbuatan. Gangguan ini tampak dalam bentuk keluhan, yaitu gejala-gejala yang dapat dikelompokkan dan dinilai di mana gangguan terjadi pada berbagai sistem tubuh dan jiwa. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita lihat bagaimana terjadinya suatu keluhan jiwa menjadi suatu gangguan jasmania.
Berbagai keluhan jiwa, baik keluhan personal maupun psikososial, akan dapat menyebabkan gangguan jasmania dalam bentuk yang sederhana pada kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat sebagai contoh, pada seseorang yang sedang mengalami kesedihan, air matanya akan keluar. Pada orang yang dalam keadaan cemas karena hujan, jantungnya dapat berdebar-debar, berkeringat dingin dan gemetar. Jika proses ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, akan timbul gangguan dalam bentuk penyakit yang kita sebut penyakit psikosomatik. Antara orang tua dengan anak, adanya ansetas ataupun depresi, adanya perkembangan seksual yang terganggu, adanya perkembangan psikis yang terganggu, ataupun adanya tindakan diri, adanya hubungan antara ide dan moral dan adanya ketimbangan di masyarakat. Pada masa selanjutnya, masih terdapat masalah sosial agraria pada kehidupan anak. Kedua, perubahan pribadi. Ketiga, ada penyebab dapat menyebabkan jasmani emosi. Weiss dan kawan-kawan menyatakan bahwa penyakit psikosomatik dalam klinik dalam sistem dapat terjadi. Pertama, adanya gangguan pada sistem pembuluh-darah dan tiga, terjadi serangan secara tiba-tiba di atas sampai kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas perkenan beliau mengangkat saya ke pimpinan besar. Ucapan yang sama saya tujukan kepada Rektor Profesor Dr. M. Yusuf Hanafiah beserta para senator Universitas Sumatera Utara, Dekan Profesor Dr. Haina Siregar SKK beserta staf dan Komisi Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memproses dan mengusulkan kenaikan pangkat dan jabatan saya, dan tidak lupa kepada seluruh para guru besar di Universitas Sumatera Utara yang telah bersedia menerima saya di dalam mereka. Kepada semua guru-guru saya, sejak saya mendidik pengajaran pada SD sampai dengan taraf spesialis 1, saya ucapkan ucapan terima kasih yang tak ikhlas karena beliau telah menanamkan dasar-dasar dan pengembangan keilmuannya, baik yang duniawi maupun yang ukhrawi, memberikan suri teladan dan panutan sehingga saya dapat mempunyai khazanah keilmuan seperti sekarang. Saya ucapkan terima kasih yang tiada hentinya pada semua sejawat saya di bagian penyakit dalam FKUSU, dari jajaran Deputas khususnya Direktur beserta staf Rumah Sakit Ringan di Medan, Direktur beserta staf Rumah Sakit Damsas Bukit Barisan, Direktur Rumah Sakit Poldasu beserta staf dan seluruh instansi lainnya yang selama ini kita selalu bekerja sama dan berhubungan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Almarhum ayah dan ibu, almarhum ayah dan ibu telah menanamkan dasar-dasar pendidikan kepada anak-anak. Pada hari ini kebahagiaan dan kemuliaan telah datang kepada kita, walaupun almarhum ayah tak dapat bersama kami pada hari yang berbahagia ini. Namun ananda yakin di alam barzakh sana, ayahnya menyaksikan hari kebahagiaan ini dan kemuliaan ini. Dan ananda doakan semuanya Allah dan hidayah daripada Allah SWT. Semoga peristiwa ini menimbulkan perkenan ilahi agar ayahnya mendapat kebahagiaan di kehidupan akhirat. Amin. Suami dan anak-anakku yang bercinta, hasil cinta kasih serta pengorbanan yang telah diberikan kepada ibu selama ini memberikan limpahan kemuliaan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Manis getirnya kehidupan telah kita rebut bersama sepanjang garis kehidupan ini dan telah membuat kita tabah dan ikhlas menghadapinya. Semoga kebahagiaan yang kita peroleh pada hari ini sebagai limpahan ilahi kepada kita dapat menjadi modal bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik Allah SWT. Amin. Kepada keluarga dan kerabatku tersayang, sebagian dari kehendak ilahi merupakan dorongan langsung dan tidak langsung dari semua ini dari keluarga dan sahabat. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas dorongan tersebut. Perhatian dan kasih sayang yang telah saya terima selama ini betul-betul mudah-mudahan dapat menjadi teman bagi saya. Pada para peserta PPDS 1 bagian penyakit dalam FKUSU, mahasiswa FKUSU, mahasiswa FKUSU, para perawat serta para karyawan di Rumah Sakit Ringan di Medan, Rumkip dan Bukit Barisan serta instansi lainnya.
dimanapun saudara berada pada hari ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Pada hari ini sebagai seorang pendidik, saya ingin menyampaikan secara khusus pesan saya kepada para peserta PPD 1 bagian ilmu penyakit dalam, mahasiswa FK1, mahasiswa FK2, persiapkanlah diri saudara-saudara semaksimal mungkin dengan belajar dan bersungguh-sungguh agar menjadi generasi penerus yang diharapkan bangsa dan negara. Hadirin yang saya muliakan, pada akhir pidato ini saya mengucapkan terima kasih yang seterusnya atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti kuliah pidato saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kurnia-Nya yang berlipat ganda. Amin. Saya sudahi pidato ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agus Haji Marjuni Rangkuli MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati serta penuh harap bermohon padanya kiranya apa yang kita laksanakan hari ini mendapat berkah dan ridhonya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا السلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Bapak Nasution
meraih jabatan fungsional tertinggi di universitas yang kami cintai ini. Seraya bermohon padamu ya Allah, dengan pertambahan kedua guru besar ini, tingkatkanlah kemampuan kami untuk meninggikan kualitas, legalitas dan loyalitas universitas ini dalam menambah insan-insan ilmiah yang kreatif untuk mewujudkan pembangunan bangsa dan negara. Hidayah, taufik, inayah dan rahmatmu dalam melaksanakan setiap tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami sesuai dengan Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya Allah ya Karim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yustajab laha ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Akhirnya ya Allah, kami mohon ampun kepadamu, maafkanlah kesalahan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Sidang terbuka Senat Universitas Sumatera Utara tanggal 15 Februari 1952 ditutup oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas Sumatera Utara. Senat Universitas Sumatera Utara dengan acara tunggal pengukuhan guru besar tetap USU saya nyatakan ditutup. Kepada Bapak Profesor Dr. Bahtiar Fanani Lubis dan Ibu Profesor Dr. Habibah Hanum Nasution beserta keluarga kami persilakan mengambil tempat di depan untuk menerima ucapan selamat. Dengan didahului oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas Sumatera Utara dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada kedua orang profesor yang baru dikukuhkan.
Amin.